Ilham Dharma Wiratama. Wiratama News of the Week kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita minggu kedua bulan Juli tahun 2025 bersama saya Serda Santa. Seskoal merupakan lembaga pendidikan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Di Seskoal, para perwira menengah ditempa untuk menjadi pemimpin TNI atau TNI Angkatan Laut di masa depan. Mereka dibekali berbagai disiplin ilmu yang diberikan melalui berbagai metode, seperti pelajaran di kelas, diskusi, praktek, dan berbagai metode pendidikan lainnya. Saat ini Seskoal tengah melaksanakan penelitian yang dilaksanakan di wilayah Natuna. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan 15 orang yang tergabung dalam tim peneliti bidang strategi. Kegiatan yang berlangsung secara daring di ruang rapat Koordos Seskoal tersebut dipimpin oleh Kolonel Marinir Ahmad Sofan selaku dosen utama strategi Seskoal. Tema dari penelitian ini adalah analisis penerapan strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara. Dalam pelaksanaannya, penelitian kali ini melaksanakan pengambilan data melalui wawancara kepada sejumlah narasumber, antara lain Komandan Guspur Lako Armada 1, Kepala Zona Bakamla Barat, Asisten Operasi Pangko Armada 1, serta Bupati Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi pertahanan laut Indonesia dalam menghadapi ancaman pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara, dengan fokus pada efektivitas implementasi kebijakan, peran institusi pertahanan, serta upaya diplomasi maritim sebagai bagian dari pertahanan non-militer. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan strategi pertahanan maritim yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan di kawasan perbatasan strategis Indonesia. Prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut melaksanakan upacara pengibaran bendera yang berlangsung di lapangan apel Laut Jawa Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan. Dalam upacara kali ini, bertindak selaku inspektur upacara adalah Kolonel Laut Elektro Muhammad Zulkifli yang sehari-hari menjabat sebagai dosen utama ilmu pengetahuan dan teknologi Seskoal. Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo dalam amanatnya yang dibacakan IRUP menjelaskan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, yakni rencana pembukaan pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-64 tahun ajaran 2025 dan rencana digunakannya fasilitas Seskoal untuk mendukung kegiatan upacara prasetya Perwira Taruna Akademi Angkatan Laut. Kepada seluruh personil maupun satuan kerja Seskoal untuk mendukung semaksimal mungkin kegiatan tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo menghadiri acara serah terima Ketua Umum Perkumpulan Pusat Purnawirawan Angkatan Laut dan Ketua Persatuan Istri Purnawirawan Angkatan Laut yang berlangsung di Wisma Elang Laut, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pergantian Ketua Umum PPAL ini berdasarkan hasil musyawarah nasional tahun 2025 yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam musyawarah nasional tahun 2025 tersebut menetapkan Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono sebagai Ketua Umum PPAL periode 2025 sampai 2028, menggantikan Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji, sedangkan Ketua Persatuan Istri Purnawirawan Angkatan Laut yang sebelumnya dijabat oleh Nyonya Manik Siwi Sukma Aji, saat ini dijabat oleh Nyonya Vero Yudo Margono. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam sambutannya mengatakan PPAL dan PIPAL memiliki sejarah perjalanan yang panjang dalam upaya mempererat ikatan silaturahmi serta purna tugas, dan sebagaimana aspirasi awal berdirinya organisasi ini tidak berpolitik dan tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. Seiring berjalannya waktu, PPAL dan PIPAL menjadi suatu organisasi sosial yang terstruktur dan berbadan hukum sehingga harus memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan organisasi. Musyawarah Nasional tahun 2025 adalah bukti bahwa organisasi ini konsisten terhadap ketentuan perundang-undangan serta anggaran dasar dalam menjalankan organisasi. Selain itu, dilakukan pula revisi dan perbaikan terhadap anggaran rumah tangga agar lebih adaptif dan dapat menjawab tantangan organisasi yang lebih dinamis. Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo
didampingi Ketua Cabang BS Jalasenastri Seskol Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo, menghadiri acara peresmian renovasi Gedung Graha Jala Puspita oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kasal dalam sambutannya menyampaikan Gedung Graha Jala Puspita mempunyai nilai manfaat bagi TNI Angkatan Laut maupun masyarakat umum. Fasilitas gedung ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kedinasan, baik dalam rangka pembinaan personil, pengembangan organisasi maupun forum-forum komunikasi oleh Dinas dan Jalasenastri. Renovasi Gedung Graha Jala Puspita merupakan wujud nyata dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat mempertahankan fungsi dan manfaatnya dalam jangka panjang. Komandan Seskol Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo, didampingi Ketua Cabang BS Jalasenastri Seskol Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo, menghadiri parade Surya Senja dan serah terima jabatan Penata Rama Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut yang dipimpin oleh Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali selaku Ibu Taruna AAL bertempat di lapangan Arafuru AAL Bumi Moro. Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut dalam sambutannya menyampaikan parade Surya Senja bukan hanya seremonial biasa, namun sebagai simbol ketegasan, kerapian, dan kedisiplinan. Surya Senja juga melambangkan semangat perjuangan yang tetap menyala meskipun hari akan berakhir, sekaligus menunjukkan bahwa waktu yang sudah kita lewati tidak akan terulang kembali. Parade Surya Senja adalah serangkaian upacara militer penurunan bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Jabatan Penata Rama Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL diserah terimakan dari Taruna AAL Angkatan ke-71 kepada Taruna AAL Angkatan ke-72. Parade Surya Senja dimeriahkan dengan penampilan berbagai demonstrasi keterampilan Taruna AAL diantaranya kolonel senapan, bela diri militer, drone kamikaze, display genderang Suling Gita Jala Taruna Angkatan ke-71 dan ke-72, dan drum corps. Komandan Seskol Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo, didampingi Ketua Cabang BS Jalasenastri Seskol Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo, menghadiri penutupan pendidikan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-70 dan Angkatan ke-71, serta wisuda Sarjana Taruna AAL Angkatan ke-70 tahun 2025 yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali, bertempat di Gedung Mas Pardi AAL Bumi Moro. Kasal dalam sambutannya mengatakan Akademi Angkatan Laut merupakan lembaga pendidikan pertama dan kawat candra di muka bagi perwira Jalasena Samudra yang tidak hanya bertanggung jawab mencetak calon pemimpin TNI Angkatan Laut dan TNI, melainkan juga melahirkan calon-calon pemimpin nasional. Metode pendidikan melalui pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan bertujuan untuk menggembleng serta membentuk karakter, mental, kejuangan maupun intelektualitas sebagai pondasi penting bagi pemimpin bangsa di masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks di tengah derasnya laju kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan strategis. Sebanyak 433 taruna AAL terdiri dari Angkatan ke-70 sebanyak 192 taruna dan Angkatan ke-71 sebanyak 241 taruna mengikuti penutupan pendidikan sekaligus wisuda sarjana Taruna AAL Angkatan ke-70. Lulusan terbaik peraih penghargaan Bintang Adi Makayasa Taruna AAL Angkatan ke-70 diraih oleh Sermatar Pelaut Menanda Putra Duta nomor Akademi 2021471 dengan nilai prestasi 85,82. Lulusan terbaik peraih penghargaan Bintang Adi Makayasa Taruna AAL Angkatan ke-71 diraih oleh Sermatar Teknik Arya Handaru nomor Akademi 2022403 dengan nilai prestasi 80,03. Dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan, Seskol menggelar kusri agama yang diikuti oleh Wakil Komandan Seskol Laksamana Pertama TNI, Agung MKS beserta prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan Seskol dengan penceramah Ustadz KH Abdul Ghafur bertempat di Masjid Nurul Iman Seskol, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kusri agama merupakan kegiatan pembinaan keagamaan yang rutin dilaksanakan di Seskol. Kali ini mengangkat tema penyakit hati.
Ustadz KH Abdul Ghafur dalam ceramahnya menjelaskan silaturahmi dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjangkan umur serta murah rezeki. Kegiatan Kusri Agama ini adalah wujud nyata dan komitmen pemimpin Seskoal dalam membina spiritualitas dan moral prajurit dan PNS di lingkungan Seskoal, sekaligus memperkuat kebersamaan antar umat beragama di lingkungan Seskoal. Pusianmar Seskoal menjadi tuan rumah pelaksanaan diskusi yang membahas tentang revisi Sanremo Manual 1994 yang diikuti langsung oleh Kapusianmar Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim, menghadirkan pemateri mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kresno Buntoro, bertempat di ruang rapat Pusianmar Seskoal tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, Sanremo Manual yang diadopsi pada tahun 1994, meskipun secara luas dipandang mencerminkan hukum kebiasaan perang laut dan telah berdampak besar pada beberapa manual nasional, namun masih didapati beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan beberapa aturan yang mungkin sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kapusianmar Seskoal menyambut baik diskusi Sanremo tersebut. Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan diskusi. Dalam kesempatan yang sama, Kapusianmar Seskoal juga menyampaikan beberapa saran dan masukan terkait dengan pembaruan Sanremo Manual 1994. Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo yang diwakili oleh Wadan Seskoal Laksamana Agung MKS menerima kunjungan delegasi Turkish Navy, Rear Admiral Gökçen Firat, beserta 3 stafnya di ruang VIP Gedung Samadikun Seskoal Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kunjungan yang diawali dengan sesi foto bersama di Plaza Dharma Wiratama tersebut merupakan bagian dari kegiatan lawatannya dalam rangka memperkuat hubungan diplomasi Angkatan Laut dari kedua negara. Sebagaimana diketahui bersama, TNI Angkatan Laut dan Turkish Navy mengadakan kegiatan 2 tahunan, yaitu pertemuan dan diskusi The Second Level Cooperation Meeting 2025. Komandan Seskoal dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wadan menyampaikan ucapan selamat datang kepada Rear Admiral Gökçen Firat beserta staf. Lebih lanjut, Wadan menjelaskan sekilas tentang Seskoal dan menunjukkan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Seskoal. Pada kesempatan tersebut, Rear Admiral Gökçen Firat menyampaikan sekilas tentang pelaksanaan sekolah staf dan komando yang berlangsung di Turki. Lebih lanjut, disampaikan juga terkait rencana program study exchange antara Turkish Navy dan TNI Angkatan Laut. Peringatan Tahun Baru Islam merupakan momentum penting untuk kembali meningkatkan iman dan Islam, serta rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW dan perjuangannya. Seskoal melaksanakan acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah 2025 Masehi yang diikuti oleh personil militer dan pegawai negeri sipil Seskoal yang beragama Islam bertempat di Auditorium Yosudarso Seskoal Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peringatan Tahun Baru Islam ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dibuka secara langsung oleh Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo. Peringatan Tahun Baru Islam kali ini sekaligus sebagai acara tasyukuran kedatangan jamaah Haji Seskoal yang telah kembali di tanah air. Hadir sebagai penceramah pada acara kali ini, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, pengasuh Pondok Pesantren Minggir di Sleman. Mengawali sambutannya, Komandan Seskoal menyampaikan ucapan terima kasih serta rasa syukurnya telah kembali setelah menjalankan ibadah haji. Lebih lanjut, Komandan Seskoal mengatakan bahwa Tahun Baru Islam yang kita selenggarakan ini hendaknya benar-benar menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk merenungkan kembali dan menghayati secara mendalam arti dan makna peristiwa serta perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Kiai Haji Ahmad Muwafiq dalam ceramahnya menjelaskan tentang sejarah peringatan Tahun Baru Islam yang ditandai dengan perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Karena itu, peristiwa hijrah bisa dijadikan sebagai penanggalan kalender Tahun Baru Islam yang selalu diperingati oleh umat Islam tepatnya setiap tanggal 1 Muharram. Lebih lanjut, Kiai Haji Ahmad Muwafiq menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Demikian Wiratama News of the Week minggu pertama bulan Juli tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Salam Dharma Wiratama.